10 kebiasaan yang akan menghancurkan produktivitas Anda. Apakah Anda sering merasa sulit untuk menolak daya tarik media sosial saat bekerja? Apakah Anda merasa tidak mungkin untuk tetap fokus? Jangan khawatir, Anda bukan satu-satunya yang terlibat dan menjaga produktivitas. Itu sulit bagi semua orang, terutama ketika dikelilingi oleh semua gangguan. Tetapi tidak harus demikian yang Anda butuhkan, hanyalah sedikit kesadaran dan tindakan cepat untuk memperbaikinya lagi. Dalam video ini saya akan membagikan kepada Anda 10 kebiasaan yang merusak produktivitas Anda, yang perlu segera Anda ubah. Manusia adalah makhluk sosial dan kebiasaan inilah yang menentukan seberapa produktif atau tidak efektifnya kita dalam hidup. Namun masalah muncul ketika kita gagal menyadari bahwa kebiasaan buruk kita memengaruhi produktivitas hidup kita dan kebiasaan kesehatan adalah kekuatan terpenting dalam kehidupan manusia. Dan ketika Anda memikirkannya, hal ini membuat banyak akal yang kamu lihat ketika sesuatu menjadi kebiasaan, biasanya terjadi secara otomatis dan melewati proses berpikir. Ini bisa menjadi berkah atau kutukan. Solusi dalam menemukan kebiasaan seperti ini adalah mengidentifikasi dan menghilangkan kebiasaan buruk. Itu langkah pertama dalam menyelesaikan masalah, mengidentifikasi akar penyebab diikuti dengan menyelesaikannya. Sayangnya dalam situasi ini evaluasi terhadap diri sendiri bisa sedikit sulit. Selain itu kita mungkin tidak menyadari kebiasaan kita, kebiasaan buruk kita sampai orang lain tunjukkan kepada kita. Untuk membantu Anda, saya telah menyusun 12 daftar kebiasaan buruk umum, yang harus dihindari untuk meningkatkan produktivitas Anda. Nomor 1. Tidak memiliki jadwal. Jika Anda memiliki kebiasaan bekerja atau menyelesaikan tugas kapan saja Anda suka, Anda mengatur diri sendiri untuk kegagalan. Menurut para peneliti, rutinitas harian membuat Anda lebih cenderung menggunakan waktu Anda secara efektif. Selain itu seringkali tidak ada rutinitas, berarti Anda kehabisan waktu meninggalkan hal-hal yang tidak terselesaikan dan tidak memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Dengan kata lain, rutinitas atau jadwal sangat penting untuk membuat pikiran Anda menjadi mode produktif, tanpa Anda selalu memasukkan mode kerja terpisah sehingga menyulitkan untuk masuk ke zona nyaman. Terlebih lagi bila hanya melakukan hal-hal ketika Anda merasa itu membuat pikiran Anda berubah-ubah dan malas yang merupakan resep kegagalan. Tidak memiliki jadwal berarti Anda memulai hari tanpa rencana atau arah. Jadi pada dasarnya hari Anda dimulai sebagai kekacauan, karena Anda tidak memiliki rencana khusus untuk aktivitas atau tugas yang ingin Anda selesaikan. Situasi ini dapat dihindari jika Anda membiasakan diri untuk menyusun hari Anda dengan cara ini. Anda memiliki rutinitas yang Anda ikuti secara religius, yang membuatnya lebih mudah bagi Anda untuk memprioritaskan tugas dan mengidentifikasi gangguan. Selain itu, menyusun rencana hari Anda membuat segalanya lebih mudah dan tidak terlalu membuat stres, karena Anda tahu apa yang diharapkan pada akhirnya. Di sisi lain, memulai hari dengan berantakan dapat membunuh produktivitas Anda sepanjang hari. Oleh karena itu, Anda perlu untuk memulainya dengan benar. Jika Anda ingin siap menjalani hari yang produktif dan Anda dapat melakukannya dengan membuat rutinitas yang paling sesuai dengan Anda. Nomor 2. Tidak memprioritaskan list pekerjaan Anda. Dengan gagal memprioritaskan daftar pekerjaan, Anda menyabotase produktivitas Anda sendiri. Dalam bukunya, The 7 Habits of Highly Effective People, pengusaha Stephen Covey rekomendasikan bahwa tugas harus dikategorikan dan kemudian diprioritaskan berdasarkan kepentingan dan urgensi. Dengan kata lain, tidak semua tugas Anda memiliki kepentingan yang sama. Ada hal lain yang lebih mendesak. Oleh karena itu, Anda perlu memastikan bahwa jumlah perhatian yang tepat diberikan pada aktivitas berdasarkan kepentingannya. Jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, Anda dapat menggunakan prioritas tugas dengan metodologi MIT untuk membantu Anda menetapkan prioritas harian. Teknik ini mengharuskan Anda membuat daftar 2 hingga 3 tugas paling penting, dengan dampak terbesar. Pastikan daftar ini harus terpisah dari daftar tugas rutin Anda. Anda membuat daftar ini setiap malam, jadi Anda dapat menentukan aktivitas yang harus segera diselesaikan pada hari berikutnya. Perlu diingat bahwa, memperlakukan semua tugas secara setara, akan mematikan produktivitas Anda. Aktivitas nomor 3, adalah multitasking. Multitasking adalah salah satu kebiasaan buruk terburuk dan paling umum yang merusak produktivitas seseorang dari waktu ke waktu. Ketika Anda melakukan banyak tugas, sebenarnya Anda tidak melakukan banyak tugas sekaligus.
melainkan Anda mencurahkan sebagian perhatian Anda untuk sementara pada satu tugas, sambil mengabdikan sebagian besar perhatian Anda pada tugas lainnya. Dengan kata lain, sebagian besar kekuatan Anda terfokus pada beralih tugas, dan tidak menyelesaikannya seperti yang diharapkan. Pada akhirnya, peralihan tugas bola-balik akan menguras mental Anda. Studi menunjukkan bahwa multitasking menurunkan produktivitas hingga 40%. Sebagai akibatnya produktivitas dan kesehatan otak seseorang menderita lebih jauh lagi. Ahli saraf percaya bahwa otak kita tidak dirancang untuk melakukan lebih dari satu hal pada satu waktu. Dan ketika kita mencoba melakukan banyak tugas, kita merusak otak kita dengan cara yang berdampak negatif pada kinerja mental dan produktivitas kesehatan kita. Inilah yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan hal seperti ini, setiap kali Anda memulai tugas baru. Jangan berhenti bekerja sampai Anda menyelesaikannya, berarti Anda tidak dapat beralih ke tugas baru sebanyak yang Anda inginkan. Mungkin sulit untuk menyesuaikan diri dengan metode baru ini pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda akan memahaminya dan konsentrasi, serta kualitas kerja Anda akan meningkat. Secara signifikan meningkatkan. Nomor 4. Menjaga ponsel Anda dengan Anda sepanjang waktu. Membawa ponsel Anda sepanjang waktu, berarti ada kemungkinan besar Anda terganggu olehnya. Dan ini dapat membunuh produktivitas Anda. Menurut studi Eilish, kecanduan ponsel cerdas, gangguan harian pada diri sendiri. Kecanduan ponsel pintar dan aktif memeriksa ponsel, mengurangi produktivitas, baik di tempat kerja maupun di rumah. Eilish menjelaskan lebih lanjut, studi lain menunjukkan bahwa gangguan, bahkan sesingkat 2,8 detik mengganggu aliran konsentrasi dan menyebabkan peningkatan kesalahan saat melakukan tugas kognitif akhir-akhir ini. Terlalu mudah untuk terganggu oleh telepon Anda, bahkan tanpa disadari. Meskipun Anda mengaturnya untuk diam atau bergetar, Anda masih mungkin terganggu oleh hal itu. Sulit untuk tidak membawa ponsel Anda dan tidak memeriksanya untuk melihat, apakah Anda telah menerima pesan baru atau jika ada ikon notifikasi di salah satu aplikasi Anda. Betapapun sulitnya ini, penting bagi Anda untuk menunda memeriksa ponsel Anda setiap 5 menit. Letakkan ponsel Anda dalam mode senyap atau matikan pemberitahuan. Jika Anda harus atau lebih baik lagi mengunci ponsel Anda di ruangan lain yang terpisah dari Anda. Tidak hanya akan merusak aliran mental dan produktivitas Anda, tetapi juga akan mengalihkan perhatian Anda dari keluarga dan teman-teman Anda, dan menjauh dari pekerjaan yang sedang Anda coba selesaikan. Jadi tetapkan beberapa batasan untuk menghindari membunuh produktivitas Anda dan menghancurkan hubungan Anda. Jika Anda menikmati video ini dan merasa terbantu, berikan jempol dan juga ingat untuk berlangganan saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih banyak. Nomor 5. Tidak perlu menjelajah internet dan kebiasaan buruk lainnya. Itu akan lebih menghancurkan produktivitas Anda. Karena menjelajahi internet dan media sosial secara tidak perlu, baik di rumah atau di tempat kerja, terlalu mudah untuk terbiasa duduk-duduk sambil menggulir Facebook tanpa berpikir, membolak-balik Pinterest, membaca gambar dan video di Instagram, atau mengklik tautan secara acak semua melalui internet. Menurut beberapa penelitian, para pekerja umumnya membuang waktu antara 1 dan 2 jam per hari untuk berselancar di internet dan dengan demikian hal ini merugikan perusahaan mereka hingga miliaran. Kehilangan produktivitas. Menurut penelitian UDEMY baru-baru ini terdapat 25% pekerja AS memilih bahwa penggunaan internet yang tidak terkait dengan bisnis atau urusan kantor. Gangguan saat rapat sebesar 23%, dan 9% menerima panggilan atau email pribadi sebagai gangguan utama di tempat kerja. Sehingga memastikan penjelajahan web yang tidak masuk akal sebagai gangguan, dan menjelajah internet adalah kebiasaan membunuh produktivitas. Yang dapat dihindari. Untuk meretas ini, Anda harus memiliki kontrol diri. Selanjutnya Anda perlu mempelajari cara menyimpan tab, ditutup atau matikan koneksi internet Anda sepenuhnya, jika Anda ingin menyelesaikan pekerjaan. Ada juga aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk memblokir situs web, sehingga Anda tidak tergoda untuk menjelajah saat Anda seharusnya bekerja. Meskipun sangat sulit untuk melakukannya, lakukan itu sebaiknya, latih diri Anda untuk tidak memanjakan diri dengan gangguan seperti itu. Jika Anda ingin meningkatkan atau mempertahankan produktivitas Anda. Nomor 6. Bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jika ada satu hal yang akan berdampak negatif pada produktivitas Anda, yaitu membandingkan tingkat produktivitas Anda dengan orang lain masing-masing. Anda memiliki metode sendiri dalam melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tugas.
Fakta bahwa seseorang menyelesaikan tugas lebih cepat daripada Anda, tidak menyiratkan bahwa mereka lebih produktif. Selain mengapa mengkhawatirkan orang lain, ketika Anda memiliki kendali langsung atas tindakan Anda sendiri untuk mengatasi ini, yang Anda butuhkan untuk menetapkan tujuan produktivitas untuk diri Anda sendiri dan mengalihkan fokus Anda dari luar ke dalam. Bandingkan produktivitas kerja Anda saat ini dengan sebelumnya, dan buat penyesuaian yang diperlukan. Mudah bagi Anda untuk menjadi lebih produktif. Ini semua tentang memahami bagaimana Anda bekerja dan cara terbaik untuk menggunakan keahlian Anda dalam menyelesaikan tugas. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2016, kita cenderung dapat melihat kelemahan kita daripada kita minum, yang berarti kita lebih mungkin untuk mencoba memperbaiki kelemahan kita. Beberapa penelitian lain telah menunjukkan bahwa, ketika kita fokus pada pengembangan kekuatan kita tumbuh lebih cepat daripada ketika kita fokus pada peningkatan kelemahan kita. Ditambah orang yang menggunakan kekuatan mereka lebih bahagia, kurang stres dan lebih percaya diri. Nomor 7. Lakukan perencanaan. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk merencanakan semua tugas Anda terlebih dahulu ketika sampai ke sana. Namun perencanaan yang berlebihan dapat membunuh produktivitas Anda. Ketika Anda mulai merencanakan setiap aktivitas hingga ke detail terkecil yang Anda bisa menemukan diri Anda terjebak mencapai titik di mana Anda telah menjadwalkan begitu banyak dan mendapatkan semuanya begitu rinci. Sehingga sulit, bahkan untuk memulainya, prosedur menjadi berlebihan saat merencanakan. Anda perlu membuat ruang untuk perubahan bagi diri Anda sendiri, tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Rencana yang berlebihan dan membunuh produktivitas dengan tidak menciptakan ruang untuk penyesuaian kecil. Hal-hal kecil yang mungkin salah ketika Anda membuat rencana yang berlebihan. Anda menahan diri Anda pada tingkat kesempurnaan, itu tidak mungkin. Jadi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, Anda kehilangan motivasi, karena perencanaan juga menghabiskan banyak waktu Anda. Karena Anda menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan suatu kegiatan dan pada akhirnya Anda memiliki lebih sedikit waktu untuk menangani tugas lain. Hal ini membawa kita kembali ke aspek manajemen waktu, yang merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas. Dalam studi tentang produktivitas karyawan, dengan mengamati waktu, 90% pekerja setuju bahwa manajemen waktu yang lebih baik mengarah pada peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, untuk mencapai ini, Anda perlu singkirkan perencanaan yang berlebihan, dan langkah pertama untuk mencapainya adalah menerima bahwa Anda tidak dapat mengendalikan segala sesuatu dalam rencana hidup yang baik dan bersiap-siap baik-baik saja. Tetapi jika itu menjadi aktivitas yang menghabiskan banyak waktu, Anda harus mundur selangkah dan menilai kembali rutinitas Anda. Nomor 8. Anda mengatakan ya, sepanjang waktu terus-menerus mengatakan ya. Untuk memproyeksikan akun tugas orang dan sejenisnya, dapat dengan cepat mengurangi produktivitas Anda. Jika Anda selalu mengatakan ya, Anda akan menemukan bahwa Anda telah melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat Anda lakukan secara fisik dalam jumlah waktu tertentu untuk kepentingan Anda sendiri. Terkadang, perlu untuk mengatakan tidak, dan meletakkan kaki Anda untuk meluangkan waktu atau energi Anda untuk sebuah proyek. Pertimbangkan apakah item yang ada terkait langsung dengan proyek Anda yang sedang berlangsung atau pekerjaan pribadi. Jika tidak berkorelasi, hindari dan fokuskan pada apa yang paling sesuai dengan minat Anda. Dr. Susan Bieli, seorang dokter pelatih kehidupan dan penulis buku hidup kehidupan yang Anda cintai, menasihati bahwa ketika Anda mengatakan ya untuk satu hal, Anda harus berbalik dan mengatakan tidak untuk hal lain dalam daftar tugas Anda. Dan paling penting bagi Anda, karena Anda tidak mempertimbangkan apa yang paling Anda minati, sehingga Anda harus belajar untuk mengatakan tidak, untuk menjalani kehidupan terbaik Anda yang paling disengaja selain menolak tugas, dan aktivitas yang tidak membantu Anda menjaga. Nomor 9. Menjadi perfeksionis. Perfeksionis adalah hambatan besar untuk produktivitas jika Anda adalah tipe orang yang terus-menerus mencoba membuat segalanya sempurna. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018, menemukan bahwa, meskipun perfeksionisme telah dikaitkan dengan motivasi kerja dalam beberapa tahun terakhir ini, juga dapat dengan mudah dikaitkan dengan kelelahan, stres, kerja berlebihan, dan akhirnya depresi, yang semuanya berdampak jangka panjang pada produktivitas Anda. Standar dan menjadi tidak seimbang ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Ketika Anda memiliki standar kerja yang tidak dapat dicapai yang Anda habiskan begitu banyak waktu mengerjakan tugas-tugas itu dan ini, pertama, menyebabkan simpanan 10 permintaan menumpuk. Kedua, mudah untuk berhenti secara mental ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana Anda.
Mungkin Anda masih dapat bekerja setelahnya, tetapi Anda akan bekerja dengan setengah hati, karena banyak hal tidak berjalan dengan sempurna. Anda dapat memperbaikinya dengan hanya berfokus pada menyelesaikan pekerjaan Anda. Ini akan berdampak signifikan pada produktivitas Anda. Anda harus menerima kenyataan bahwa kita tidak sempurna, dan bahwa proses menyelesaikan sesuatu melibatkan kesalahan. Dalam hal ini, kata-kata "jangan takut gagal". Selain itu, mengenali kesalahan Anda adalah langkah penting dalam mengatasi perfeksionisme. Jika Anda dapat melakukan ini, Anda akan dapat membebaskan diri dari kebutuhan untuk terlalu memikirkan setiap detail dan akhirnya membuat kemajuan. Nomor 10. Memiliki keraguan diri untuk menjalani hidup Anda yang paling produktif. Anda harus meninggalkan kebiasaan buruk, keraguan diri. Keraguan diri membunuh produktivitas dengan menyebabkan Anda kehilangan fokus dan menunda keputusan. Ketika Anda ragu, diri Anda kurang percaya diri, dan selalu tidak yakin tentang pilihan yang Anda buat. Keraguan diri adalah sifat yang mengerikan untuk dimiliki. Menurut penulis terlaris, Brie Davenport, kepercayaan diri yang rendah menyebabkan kita meragukan kemampuan, dan penilaian kita mencegah kita mengambil risiko yang telah diperhitungkan. Menetapkan tujuan yang ambisius dan menindaklanjutinya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang yang memiliki masalah ini di tempat kerja, sering terlibat dalam perilaku bawah sadar yang merusak kesuksesan mereka, membuat mereka cenderung untuk meminta atau mendapatkan kenaikan gaji, promosi, dan bahkan pekerjaan untuk mengatasi keraguan diri. Anda harus yakin dengan kemampuan Anda untuk melakukannya. Membuat keputusan yang tepat, apakah Anda memulai bisnis, kembali ke sekolah atau membeli rumah, jangan biarkan keraguan diri menahan Anda. Jadi berdasarkan kebiasaan yang disebutkan dalam video ini, apakah ada yang selaras dengan Anda? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya menantikan kabar dari Anda. Ini semua yang saya miliki untuk Anda hari ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Ingatlah, untuk menyukai dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kalian. Juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di konten lainnya.